Nah, itu pusat studi kami. Baik-baik saya terangkan dalam pusat studi itu saya kembali. Jadi pusat studi di USN dan secara umumnya di universitas di Malaysia, pusat studi yang di Malaysia itu pusat studinya ada beberapa jenis policy. Jadi ada pusat studi yang di bawah fakultas ada di bawah fakultas ataupun afiliasi di bawah fakultas ada. Dan, jadi itu di payung ini atau di rumah kan di dalam fakultas. Ada juga pusat studi yang bukan di bawah fakultas dan banyak pusat studi yang bukan di bawah fakultas. Pusat studi kami memang bukan di bawah fakultas. Dan saya sudah, saya bilang tadi sudah kita yang tertua social science, yang tertua dan kami independen. Ada yang pusat studi yang di bawah negara. Jadi ada contohnya Global Archaeology Research Center, itu bisa global national. Jadi bawah nasional, jadi funding pendanaannya luar biasa. Negara yang kasih uang kan, atau global yang kasih uang itu yang luar biasa. Dan kita juga ada tentang kimia nanti memang kami ini sains saja. Fokus kami memang sains dimanfaatkan. Sama sains kulit ataupun sains sosial ataupun sains teknologi gitu, teknologi sains. Itu memang fokus kami ke situ lah. Di contohnya yang ketiga, kita doping center, poison center, drug center. Jadi ada pusat studi narkoba, pusat studi halal, ada cluster, kan pusat studi belum ada lagi. Jadi kalau mau membangunkan bisa ada clusternya, maksudnya research cluster, kan pusat studi. Dan ada juga pusat studi yang di langsung seperti Prof tadi bilang tadi langsung di bawah, tapi bukan rektorat lah, di bawah timbalan dan chancellor, itu wakil rektor lembaga research. Wakil rektor lembaga research itu ada pusat studi. Jadi itu bentuk pusat studi yang ada, dan juga bukan sejenis tetapi tingkat yang juga ada. Jadi ada pusat studi yang baru ataupun yang biasa, bagaimana. Ada juga what they call Center for Excellence, CFE ya, Center for Excellence. Jadi Center for Excellence IKU-nya beda lagi. Jadi tapi harus ada KPI yang berbeda lagi. Harus publikasi ini, riset sebagainya. Jadi pusat studi kami termasuklah Center for Excellence. Jadi Center for Excellence itu juga ditentukan oleh pemerintah, ditentukan kalau ada pusat studi dan itu menjadi target untuk negara dan juga universitas. Jadi ada tingkat ataupun tahapan kayak akreditasi A itulah, A, B, C itu konsep pusat studi. Apa namanya ini? Adakah mahasiswa yang bayar? Ya, mahasiswa yang bayar biasanya. Tapi kadang-kadang disubsidikan oleh universitas, juga tergantung universitasnya. Jadi program mahasiswa baik internship ataupun exchange program ataupun KKN juga KKN mungkin sebentar saja KKN, tapi masih lagi dana itu datang pada mahasiswa, tetapi KKN kalau ada dukungan daripada universitas mahasiswa sendiri itu membantu lah sebenarnya. Baik tentang kolaborasi mahasiswa tentang publikasi tersebut. Jadi ada research tertentu di mana hasilnya adalah menyumbang kepada publikasi. Akhirnya ada publikasi. Jadi kalau research tersebut, proyek-proyek tersebut, apabila mahasiswa terlibat dalam proyek-proyek tersebut, maka akan dilatih juga ataupun terlibat juga dalam proses penulisan. Tetapi publikasi ada beberapa jenis publikasi, karena kami juga pusat di kebijakan. Jadi ada publikasi berbentuk
dibilang policy brief. Jadi publikasi berbentuk untuk menasihati pemerintah tentang sesuatu kebijakan. Itu policy brief, yaitu satu jenis publikasi lah, satu jenis publikasi. Dan pusat studi kami adalah pusat studi nasional lah, bisa bilang gitu, karena engagement kami banyak di tahap nasional gitu, dan juga internasional. Jadi kalau apa namanya ini sesuatu yang kita mau tahu tentang apa policy youth development buat negara ASEAN gitu kan, itu apa ya policy yang itu. Jadi penulisannya lebih kepada penulisan policy. Tetapi ada research yang mensyaratkan harus ada publikasi jurnal. Kan? Ada riset banyak, riset itu lah. Kan? Riset yang penelitian pemerintah sering ada syarat publikasi jurnal itu. Apabila itu terjadi, maka mahasiswa akan terlibat di dalam proses itu juga. Jadi pelatihannya termasuklah pelatihan dalam bentuk qualitative analysis to publication ataupun quantitative analysis to publication. Itu apa namanya, dan kami ada statistician juga di kalangan dalam melakukan pelatihan tersebut lah. Dan kadang-kadang itu apa namanya ini yang kami dengar dengan mahasiswa di pernah ada research methodology tetapi tidak pernah aplikasi, kan? Jadi belajar tidak menggunakan data dan proses data yang ada. Dan biasanya dalam kami saja pusat studi kami tidak ada data untuk pelatihan, tetapi data yang real gitu kan, karena kita pengumpulan data langsung di lapangan dan proses langsung gitu. Jadi kita akan mengajar tentang kalau kuantitatif, data cleaning, data quality dan sebagainya, kita akan lakukan lah, itu ada proses. Jadi itu konteks tentang publication, ya, apa namanya, kita policy brief contohnya, mungkin dari statistik keunikan pusat studi kami itu ada keunikannya tentang policy juga selain jurnal yang biasa, karena kita ada contohnya, kita ada diskusi ini, kemudian kita akan diminta untuk menulis, how do we come up with policy untuk mengatasi masalahnya, apa policy yang kita bisa kembangkan dari seminar ini ataupun daripada diskusi ini untuk dijadikan satu policy brief kepada pemerintah. Jadi policy brief. Briefing ya, dari istilah briefing. Briefing. Jadi itu bisa kemahiran lah. Jadi bisa dimasukkan dalam apa namanya itu CV mahasiswa juga. Saya menjawab tentang jadi buku asli tentang pertanyaan tentang 4 fakultas. Webinar itu maksudnya bagaimana itu? Ya. Ya. Jadi kita webinar maksudnya. Jadi bisa saja kita aturkan ke Allah. Dan apa namanya itu? Kalau begitu tidak semestinya visiting professor kan, atau visiting lecturer kan. Visiting lecturer sering bermasalah. Tempatnya bukan virtual visiting kan. Ya, visiting kan. Jadi ini preparing. Oke. Ya. Bisa saja itu, bisa saja kita buat seperti yang webinar ataupun international online seminar gitu, ataupun kita kembangkan satu seri juga bisa gitu, satu seri yang ya bisa saja gitu. Saya sangat setuju kalau kita melakukan hal itu lah. Kolaborasi penelitian gitu ya, kolaborasi penelitian. Biayanya bagaimana? Jadi dana penelitian itu ada banyak jenis saja.
dan kita ada international, kita ada yang sekarang ini semakin mengecil, ya. Dan kita ada penelitian yang digabungkan dengan penelitian kami di Malaysia. Kami ada penelitian gabungkan peneliti dari luar negeri, ada begitu. Cuma kita perlu tahu timing, ya, karena ada opening penelitian itu kan, open kapan, ditutup di kapan itu. Dan itu tidak menjaminkan ada tidaklah. Tetapi kalau kita mau lakukan sesuatu yang feasible, yang viable, yang mudah, ya. Contohnya kita bisa pikir kayak gini saja, ya. Bisa nggak kita sama-sama buat satu penelitian bersama, ya, kita keluarkan 10 juta dari Malaysia, 10 juta dari Indonesia, dan kita gabung bisa jadikan satu penelitian bersama. Langsung kita ada satu bersama itu. Nah, itu kita bisa laksanakan dan tidak memerlukan uang yang banyak untuk melakukan penelitian. And it is real. Kita bukan membuat sesuatu pembohongan, ya. Kita memang melakukan penelitian yang benar itu. Dan untuk uang sekian banyak sudah kita bisa buat kumpulan data kuantitatif atau kualitatif atau berbentuk online analysis juga bisa itu. Tapi saya ingat hal itu apabila ada seed money, itu bisa kita bangunkan kepada penelitian yang lebih besar. Jadi contoh itu yang kita buat kemarin-kemarin yang saya ada Dr. Sumianto itu. Ya. Jadi saya ada ada sebagai research partner, berarti principal investigator istilahnya dalam satu penelitian internasional sama Swedia. Jadi saya dengan partner Swedia, kita menjadi partner dari Indonesia juga. Itu juga ada ceritanya. Kemarin saya menjadi partner dari Jakarta. Ada teman saya di Jakarta, saya itu. Tetapi mereka tolak karena tidak ada publikasi. Swedia kalau SIDA, Swedish International Development Agency, kan, itu mereka ada North Star International Grant. Jadi mereka menggabungkan negara utara, negara selatan, kita negara selatan lah. Jadi sekarang mereka sudah jadi masuk, mereka nggak tahu kemana. Utara kita selatan juga, maksudnya bukan miskin, bukan kaya, bukan di tengah-tengah, kita nggak tahu kemana. Tapi Indonesia pasti, Indonesia bisa gitu. Kemudian kita pilih yang Dr. Sumianto, teman saya juga Dr. Sumianto, bisa bergabung, meminta international grant bersama. Itu saya ingat kita bisa aktif mencari grant seperti itu. Dan tentang yang Indonesia dan kearifan lokal, Indonesia has been identified, kalau nggak salah saya, by United Nations as the center for local wisdom. Bahasa sudah UNESCO sudah angkatkan, tapi as indigenous knowledge, local wisdom, Indonesia is the center. Karena mereka bukan Southeast Asia, minim Southeast Asia, it could be Asia itself. Jadi mungkin, jadi misalnya kalau tidak gunakan pengintiarapan apa bahasa Indonesia, perakuan gitu, ya. Recognition as pengakuan, ya. Kalau bahasa Amerikanya pengintiarapan, recognition. Jadi Indonesia recognize sebagai pusat kearifan lokal rantau in the region, ya. Di saya kalau tidak dipakai itu, jadi itu kita bisa usahakan bersama, dan itu scale yang lebih besar. Jadi konsepnya kita bermula dulu yang international grant, kita bermula dengan grant yang kecil, seed grant, yang saya bilang dari 10 juta kita gabung, kemudian ada hasilnya, kita gunakan hasil itu untuk apply grant internasional yang besar. Jadi mereka akan lihat, oh sudah ada kolaborasi, sudah ada hasil, tapi hasilnya masih kecil, kan? Jadi ada justifikasi untuk grant yang lebih besar. Ada hasilnya gitu. Itu strategi kita dapat kemarin dengan grant yang besar, di mana kita bisa buat conference di Swedia, di
di Malaysia dan juga di Indonesia. Di Indonesia itu banyak juga menarik. Ada apa di Jakarta, tapi teman partner itu takut karena apa isi di Jakarta itu terbawa ke jari dari juga. Ya itu contoh tentang international grant. Jadi kalau menurut saya sarankan boleh besok itu kita bahas di Wisma. ya How to international grant for us. Kalau itu bisa gabung di sini. Kita bahas hari Kamis terkait dengan sumber-sumber grant. Dari Indonesia, Indonesia, dan teman-teman yang lainnya dari UNESCO, dari Malaysia sedikit dan UNESCO. Karena ini saya kalau kamar di Malaysia kamar jadi malam itu kami dijelaskan juga ya ada konkret apa yang kita kerjasamakan itu ada tetap ya, supaya tidak mandiri semuanya. Kalau swasta kan bisa mandiri. Nah, kalau ini nanti itu termasuk grantnya dari mahasiswa itu biasanya kami 50-50 separuh umur juga gitu separuh bisa ini Pak Sampurna dari umur ini kita nggak ada di kerja itu nggak ada ya saya Pak Ansori dari Pertukaran Pelajar, maka itu yang saya ingin sampaikan dari yang terakhir saya bilang tadi, yang kami delegasi kami yang di Malang itu ingin lakukan itu. Jadi mereka ke Malang itu ke site visit ya di situs dan memikirkan kita membawa mahasiswa USM ke sana di Malang. Jadi Universitas Malang akan jadi anchor-nya ke South Malang. Di Malang. Jadi mereka program, tapi kemarin penilai riset itu juga ada programnya. Jadi saya bilang mereka ketemu juga sama penilai riset itu apa programnya, karena mereka ada program aktivisme mahasiswa. Ada juga, mereka juga kan. Di Surabaya kita perlu ada partner lagi ini. Jadi kalau mahal, jadi kita bisa bawa mahasiswa. Jadi contohnya kita ada program dengan Jepang itu sudah 10 tahun. Mahasiswa Indonesia ke sana, mahasiswa Jepang ke sini. Mula-mula memang susah lah karena Jepang mahal kan. Dan mula sedikit. Sekarang kita harus interview, wawancara mahasiswa Malaysia mau ke sana. Sudah banyak. Sudah lihat bagaimana. Ya, sepatunya. Ya. Baik, itu saja yang saya ada. Last but not least, postdoctoral. Ya, CPR dan policy research memang ada postdoctoral lecturer seorang dari Nigeria lakukan postdoctoralnya di pusat studi kami cuma yang postdoctoral degree biasanya dilakukan di dalam masa 1 ke 3 tahun selepas doktoral. Jadi kalau sudah usia saya ini tidak terima lagi postdoctoral kalau nggak salah. Tapi itu memang ada. Sekarang ini ada di depan Nigeria. Bisa apa? Khusus saja. Masa ini sudah 5 tahun yang lalu ya? Bukan. Nggak tahu kalau masih diterima sebagai khusus. Ya itu saja. Oke. Terima kasih. Pak Firvani, alhamdulillah ini banyak dari masukan yang kita tidak ngerti. Yang paling penting tadi itu antara lain adalah kita menunggu mahasiswa dari sana bisa dalam waktu dekat paling tidak itu ada mitra dari 7 orang yang mau berangkat. 7 orang nanti di gerakan ini bisa digunakan menjadi matchmaker sehingga nanti mereka bisa mereka terima di sini juga mereka boleh di sini sebenarnya 7 orang dulu.
Kemudian besok kita tidak lanjuti pembahasan tentang yang tadi terkait dengan pola-pola program masuk listrik dokumen yang itu nanti digunakan untuk apa saja dan berita-berita yang tadi akan disampaikan mungkin besok bisa kita saya di malam di Kamis pagi dan 10 kita meeting di sesama. Nanti Bu Ingrid bergabung, silakan secara fisik. Supaya nanti dengan tulis malam kita pagi Bu Asri. Nah, kita sesama itu pendiri termasuk yang membesarkan itu kayak silat. Jadi di sana ada trio namanya Jaya Haji Simbang. Dan supaya lebih karena di sana rekornya baru Pak Jaya. Kita sendiri juga bisa ekspertis pengalaman masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga ikhtiar kita hari ini bersama mudah insya Allah makin manfaat kita karena bagi mahasiswa yang mau masuk tingkat-tingkat yang lebih menantang, lebih keren lagi dari ini sama aku dijelaskan Pak Sabar. Silakan Pak Sabar. Ya ini mau sendiri. Oh ya. Bila hadrat Nabi Mustafa Muhammad SAW semuanya sahabat sekolah tabi'in semuanya ulama sudah lalu Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa min kulli jism. Sekian Allah menolong orang mau para pemaafkan Allah Maha Esa Pandajatan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antal wahhab ya Sayyid Kemudian jabatan dari Prof. Muhammad Depan Industri kepada kepada Ibu Asri selaku wakil ketua Lestari Masyarakat. Untuk yang laki-laki sudah dikasih kopi halus. Tongkat Ali. Kalau bisa Bu Iin, template hari ini akan dikirim. Saya memang baik. Sudah Kalau bisa kode setelah kemis itu kita terima dokumen-dokumen.
Oh,